Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazriyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan dalam mata kuliah Metode Studi Islam. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, definisi dan pengertian. Yang kedua, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Yang ketiga, hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Yang keempat, metode memahami ajaran Islam. Yang kelima, perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang terakhir, keenam, ada kesimpulan. Definisi dan pengertian. Islam berasal dari kata aslama yang berarti damai dan tunduk kepada Allah, merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, iman berarti keyakinan yang teguh dalam hati, diungkapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Yang ketiga, ihsan berarti berbuat baik dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan kita. Nah, dalam ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga pilar fundamental yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga konsep ini membentuk kerangka dasar bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan beragama. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Rukun Islam terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, syahadat, pernyataan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sholat, ibadah ritual yang dilakukan 5 kali sehari. Yang ketiga, zakat, sedekah wajib untuk membantu sesama. Yang keempat, puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum selama bulan Ramadan. Yang kelima, haji, ibadah ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun iman terdiri dari 6 pokok. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Definisi ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihat kita. Aspek-aspek ihsan. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia dengan menolong dan bersikap adil. Yang ketiga, merawat lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap makhluk Allah lainnya. Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Analogi segitiga sama sisi ada 3, yaitu iman sebagai pondasi, Islam sebagai tiang penyangga, dan ihsan sebagai atap bangunan. Keterkaitannya, iman adalah dasar dari amal perbuatan Islam, ihsan merupakan tujuan akhir dari iman dan amal. Metode memahami ajaran Islam. Memahami ajaran Islam secara komprehensif memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk memahami ajaran Islam. Yang pertama, metode kajian sumber, itu ada 4. Bisa secara integral, analisis kebahasaan, kontekstualisasi, atau prinsip usul fikih. Yang kedua, metode disiplin ilmu dan kajian isi. Itu ada 3. Bisa secara pembelajaran terstruktur, sumber terpercaya, pendekatan integral. Lalu yang ketiga ada metode tipologi. Ada 5, yaitu Tuhan, Rasul, kitab suci, situasi kemunculan Nabi, dan proses dakwah. Lalu ada metode komparasi. Kemudian metode sintesis ada 2, yaitu teologis normatif dan ilmiah. Yang terakhir ada metode pemahaman hadis, yaitu secara tradisional atau modernis. Perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, definisi keyakinan dalam hati, ruang lingkupnya lebih fokus pada keyakinan, contohnya percaya kepada Allah. Islam, definisinya amal perbuatan yang nampak, ruang lingkupnya lebih fokus pada tindakan, contohnya melaksanakan sholat. Ihsan, definisi perbuatan baik dengan kesadaran, ruang lingkupnya menggabungkan keyakinan dan tindakan, contohnya beribadah dengan ikhlas. Kesimpulan, yang pertama, memahami ajaran Islam melalui 3 pilar utama sangat penting untuk kehidupan seorang muslim. Yang kedua, keseimbangan antara Islam, iman, dan ihsan membentuk individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, konsep ini saling melengkapi dalam membentuk karakter seorang muslim yang ideal.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.